Ambisi kekuasaan dapat membutakan mata hati. Saudaraku, ambisi seseorang terhadap hubur riasah cinta kekuasaan lebih membinasakan daripada ambisi seseorang terhadap harta. Karena mencari kekuasaan duniawi dan kepemimpinan atas manusia, ketinggian di muka bumi, lebih membahayakan terhadap seorang hamba daripada bahaya ambisi harta. Kerusakannya lebih besar sementara zuhud dalam perkara tersebut lebih sulit, karena harta saja akan dikorbankan demi meraih kekuasaan dan kedudukan. Ambisi mencari kedudukan dengan kekuasaan dan materi, harta benda. Ini sangat berbahaya. Pada umumnya hal ini menghalangi seseorang untuk mendapatkan kebaikan akhirat dan kemuliaannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Qasas 83. Teramat sedikit orang yang berambisi untuk mendapatkan kepemimpinan di dunia dengan mencari kekuasaan, lalu mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Yang terjadi, bahkan ia akan dibiarkan mengurusi dirinya sendiri. Tidak Allah bantu. Sebagaimana Nabi katakan kepada Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberinya karena engkau mencarinya engkau akan dibiarkan mengurusi sendiri. Tidak Allah bantu. Tetapi jika engkau diberinya tanpa mencarinya maka engkau akan dibantu Allah dalam mengurusinya. Sahih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudaraku, sebagian ulama mengatakan, tidaklah seseorang berambisi kepada kepemimpinan lalu ia bisa berbuat adil dalam kepemimpinannya. Dahulu Yazid bin Abdullah bin Mauhab termasuk seorang hakim yang adil dan solih. Beliau mengatakan, barang siapa yang cinta harta dan kedudukan serta takut akan musibah, maka ia tidak akan bisa adil. Dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, kalian bakal berambisi terhadap kepemimpinan dan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Maka senikmat-nikmat kepemimpinan adalah saat seseorang menyusu darinya, dan secelaka-celakanya adalah saat orang melepaskan penyusuannya, mati. Dalam Sahih Al-Bukhari juga, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa ada dua orang mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, jadikan kami sebagai pemimpin. Maka beliau menjawab, sesungguhnya kami tidak akan memberikan kepemimpinan kami ini kepada seseorang yang memintanya atau berambisi terhadapnya. Sahih. Hadis. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketahuilah bahwa ambisi terhadap kedudukan menimbulkan kerusakan besar sebelum ia mendapatkan kedudukan itu, yaitu dalam usahanya mencari kedudukan itu. Demikian juga setelahnya, yaitu dengan ambisinya yang besar di mana terjatuh di dalamnya para pemilik kekuasaan berupa kezaliman, kesombongan, dan kerusakan. Padahal sikap sombong seperti ini tidak pantas kecuali bagi Allah Azza wa Jalla, yang tiada sekutu baginya. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Quran Surat Al-An'am 42. Kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Quran Surah Al-A'raf 94. Perkara-perkara ini lebih sulit dan lebih berbahaya dari sekadar perbuatan zalim. Lebih parah dan lebih pahit dari kesyirikan. Sementara kesyirikan itu adalah sebesar-besar kezaliman di sisi Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk ambisi kekuasaan ini adalah seorang yang cinta kedudukan dan kekuasaan. Merasa suka untuk dipuji karena perbuatan-perbuatannya. Disanjung karenanya. Dan meminta atau membuat orang memujinya. Serta menyakiti orang yang tidak mau menyambutnya. Padahal bisa jadi perbuatannya tersebut lebih pantas untuk dicela daripada dipuji. Terkadang juga dia menampilkan sesuatu yang baik, dan senang untuk dipuji serta bermaksud dalam batinnya niat merusak, senang untuk disanjung-sanjung. Ini masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Quran Surah Ali Imran 188. Para ulama dahulu melarang orang untuk memuji pemegang amanah kekuasaan atas amal-amal dan perbuatan baik mereka. Mereka juga memerintahkan agar orang-orang memuji Allah Azza wa Jalla satu-satunya, karena segala kenikmatan berasal darinya.
Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa memegang setiap amanah yang diberikan dengan bertanggung jawab untuk meraih ridanya. Amin ya Rab. Wallahu alam bisawab. Ikhlas adalah kepasrahan, bukan mengalah apalagi menyerah kalah. Solusi untuk setiap masalah adalah dengan sabar dan istighfar. Kesalahan terburuk kita adalah tertarik pede kesalahan orang lain. Hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Ki. S. Yusuf, 86. Kegelisahan akan hilang saat salat dimulai. Ambisi kekuasaan dalam perspektif Islam. Sepekan yang lalu kita dikejutkan dengan adanya seorang kalek yang meminta kepada keluarganya untuk memindahkan kuburan. Hal itu dilakukan karena keluarganya tadi tidak mendukung dia. Di tempat lain ada pula yang meminta kembali uang bantuan yang diberikan saat kampanye, karena dirinya tidak terpilih. Fenomena seperti ini sering kita temui di musim pemilu. Jika kita tarik benang merahnya, maka fenomena seperti itu erat kaitannya dengan ambisi mencari kekuasaan. Bagaimana ambisi terhadap kekuasaan di dalam Islam? Pernah suatu ketika, dengan niat ingin memberi kontribusi yang lebih besar kepada umat, Abu Dzar Al-Ghifari datang kepada Rasulullah SAW dan meminta agar dilantik menjadi pejabat. Sambil menepuk pundak Abu Dzar, Nabi SAW berkata, "Wahai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah, sementara kepemimpinan itu adalah amanat. Pada hari kiamat nanti, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut." Hadis riwayat Muslim. Di lain kesempatan, Rasulullah SAW juga pernah memberi nasihat kepada Abdurrahman bin Samurah. "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kepemimpinan diberikan kepadamu karena diminta, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian. Dan jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu bukan karena diminta, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya." Hari Bukhari Muslim. Masih dalam makna yang sama, Abu Musa al-Asy'ari pernah meriwayatkan bahwa suatu ketika aku dan dua orang dari kaumku datang menghadap Nabi SAW. Salah seorang mereka berkata, "Ya Rasulullah, angkatlah kami sebagai pejabatmu." Satu orang lagi juga mengatakan perkataan yang sama. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Kami tidak akan memberikan jabatan pemerintahan ini kepada orang yang meminta dan berambisi untuk mendapatkannya." Hari Bukhari Muslim. Beratnya tanggung jawab pemimpin. Ya, dalam Islam memimpin atau menjadi pemimpin bukanlah perkara yang ringan. Tanggung jawabnya berat, tidak hanya mengatur kesejahteraan hidup rakyat saja, tapi lebih daripada itu, seorang pemimpin juga harus memastikan tegaknya syariat Allah Ta'ala dalam aturan hidup rakyatnya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama bahwa secara umum ada dua tugas utama seorang pemimpin, yaitu, menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan aturan agama. Karena itu, tanggung jawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya cukuplah besar. Tidak hanya ditanya tentang kesejahteraan hidup rakyatnya tapi juga bertanggung jawab terhadap tegaknya agama di tengah-tengah mereka. Lihat, Al-Ahkamus Sultaniyah. Sepertiga. Karena kesulitan itu, seorang muslim tidak diperkenankan meminta jabatan atau amanah apapun pada orang lain. Dulu, para sahabat dan orang-orang soleh setelahnya selalu menghindar dan merasa keberatan menjadi seorang pemimpin. Mereka merasa potensi yang dimiliki sangat jauh dari kriteria seorang pemimpin. Tak sedikit bahkan harus disiksa oleh penguasa zalim karena menolak tawaran tersebut. Semua itu tidak lain karena mereka paham konsekuensi yang harus ditanggung ketika menjadi seorang pemimpin. Terutama ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat. Kesadaran semacam ini cukup mempengaruhi jiwa para sahabat. Karena itu ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, beliau pernah berujar, "Seandainya seekor keledai terperosok di kota Baghdad niscaya Umar akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Seraya akan ditanya, mengapa tidak kau ratakan jalan untuknya?" Demikianlah tanggung jawab seorang pemimpin. Hakikat pemimpin itu sendiri dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, "Jika kalian mau, aku akan memberitahu kalian tentang kepemimpinan al-imarah, apakah itu?" Awalnya adalah celaan, yang kedua adalah penyesalan, yang ketiganya adalah azab pada hari kiamat kecuali orang yang berlaku adil. Hadis riwayat Al-Bazzar dan At-Tabrani. Berambisi terhadap kekuasaan. Tampaknya, apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW di atas sudah banyak dilupakan oleh banyak umat Islam hari ini. Kepemimpinan menjadi ajang rebutan banyak orang. Ia menjadi sesuatu yang cukup menggiurkan. Dengan menjadi seorang pemimpin, siapapun akan mudah memenuhi tuntutan hawa nafsunya berupa kepopuleran, penghormatan dari orang lain, kedudukan atau status sosial yang tinggi di mata manusia.
Tidak mengherankan bila kemudian untuk mewujudkan ambisi tersebut, banyak elit politik yang tidak segan-segan melakukan politik uang dengan membeli suara masyarakat pemilih atau mayoritas anggota dewan. Atau, sekedar, uang tutup mulut untuk meminimalisir komentar miring saat berlangsungnya kampanye, dan sebagainya. Bahkan ada yang ekstrim. Ia pun siap menjegal siapapun yang dianggap sebagai rival dalam perebutan kursi kepemimpinan tersebut. Bahkan tali persaudaraan pun tidak lagi dihiraukan. Mayat yang sudah dalam liang kubur sekalipun. Ketika keluarganya yang berbeda pilihan politik dengan sang pemilik tanah, mayat tersebut disuruh bongkar dan dipindahkan dari tanah miliknya. Nasalullaha alafiyah. Karena itu, Rasulullah SAW menggambarkan kerakusan terhadap jabatan melebihi 2 ekor serigala yang kelaparan lalu dilepas di tengah segerombolan kambing. Beliau bersabda, tidaklah 2 ekor serigala yang lapar dilepas di tengah gerombolan kambing lebih merusak daripada merusaknya seseorang terhadap agamanya karena ambisinya untuk mendapatkan harta dan kedudukan yang tinggi. Hari Tirmidzi. Namun fitnah seperti ini memang sudah menjadi bagian dari nubuat Nabi SAW sepeninggal beliau, bahwa akan ada kondisi di mana kepemimpinan menjadi ajang rebutan banyak orang. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan berambisi akan jabatan kepemimpinan. Padahal kelak di hari kiamat ia akan menjadi penyesalan. Hari Bukhari. Maka Rasulullah SAW menasihati, terutama bagi yang tidak mampu, agar tidak meminta-minta diangkat menjadi pejabat. Janganlah kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kepemimpinan diberikan kepadamu karena diminta, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian. Dan jika kepemimpinan itu diberikan kepadamu bukan karena diminta, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya. Hari Bukhari Muslim. Menjelaskan hadis tersebut, Ibnu Hajar berkata, siapa yang mencari kekuasaan dengan begitu tamaknya, maka ia tidak ditolong oleh Allah. Fathul Bari. 13/124. Masih dalam pembahasan yang sama, Ibnu Hajar juga menukil perkataan Al-Muhallab, di mana ia berkata, meminta kepemimpinan di sini tidak dibolehkan ketika seseorang tidak punya kapabilitas di dalamnya. Termasuk pula tidak dibolehkan jika saat masuk dalam kekuasaan, ia malah terjerumus dalam larangan-larangan agama. Namun siapa saja yang berusaha tawaduk rendah hati, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Fathul Bari. 13/125. Syekh As-Sa'di juga berkata, kepemimpinan atau bentuk penguasaan kedudukan apapun terhadap makhluk, tidak sepantasnya diminta oleh seorang hamba atau menjadi ambisi yang terus dikejar-kejar. Justru yang harus dilakukannya adalah memohon keselamatan kepada Allah. Sebab, dia tidak tahu apakah kekuasaan itu berujung baik atau buruk baginya. Apakah dia mampu atau tidak mengembannya. Maka ketika ia meminta atau berambisi untuk memperolehnya maka dia akan memikul sendiri beban tersebut. Dan dalam keadaan tersebut Allah tidak akan memberi taufik dan pertolongan dalam setiap urusannya. Sebab ambisinya dibangun atas 2 hal yang harus dihindari. Pertama, tamak terhadap dunia dan kedudukan. Ketamakan tersebut akan menjadikannya terus menumpuk harta serta merasa tinggi di atas manusia yang lain. Kedua, merasa diri paling mampu dan lupa memohon pertolongan kepada Allah. Sedangkan bagi mereka yang tidak berambisi terhadapnya, dan jabatan itu diberikan kepadanya tanpa meminta bahkan ia merasa dirinya tidak mampu memikulnya, maka Allah akan menolongnya dan tidak membiarkan beban tersebut dipikulnya sendiri. Sebab, urusan kepemimpinan duniawi itu mencakup 2 hal, memperbaiki kemaslahatan agama dan kesejahteraan dunia rakyatnya. Maka kekuasaan itu bertanggung jawab bagaimana rakyatnya mau melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan agama, memenuhi segala hak rakyatnya, mengatur bagaimana amalan jihad bisa terus dijalankan. Karena itu dia merupakan fardu kifayah yang membebani banyak tanggung jawab. As-Sa'di. Bahjah Qulubil Abrar. 106. Semakna dengan penjelasan di atas, Ibnu Qayyim menerangkan lebih lanjut bahwa perbedaan antara orang yang berambisi dengan kekuasaan dengan orang yang cinta menjadi pemimpin demi dakwah kepada Allah seperti antara orang yang mengagungkan perintah Allah dan menyeru kepadanya dengan orang yang mengagungkan hawa nafsu dan menuruti keinginannya. Orang yang menyeru kepada Allah, mencintai dan mengagungkannya wajib baginya menaati perintahnya dan tidak bermaksiat kepadanya. Meninggikan kalimat Allah dan menjadikan agama seluruhnya hanya milik Allah. Orang seperti ini mencintai kepemimpinan dalam agama. Bahkan dia memohon kepada Allah agar menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini sangat berlawanan dengan orang-orang yang meminta jabatan. Mereka hanya berambisi untuk mendapatkan kedudukan dan kekuasaan di dunia. Sehingga orang-orang mengagumi dan mengidolakan mereka, melayani setiap kepentingan mereka sebagai pejabat tinggi yang punya kekuasaan atas rakyatnya.
Dari sini awal terjadinya berbagai macam kerusakan. Ibnu Qayyim. Ar-Ruh. 202-203. Dari penjelasan Ibnu Qayyim di atas, kita mampu memahami kisah Nabi Yusuf yang meminta kekuasaan sebagaimana disebut dalam ayat. Jadikanlah aku bendaharawan negara, Mesir. Quran Surah Yusuf, 55. Begitu pula dengan doa Nabi Sulaiman. Dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan. Qs. 35. Maknanya, ketika dia mendapat kepercayaan dari masyarakat dan melihat dirinya mampu mengemban amanah serta bisa membawa kemaslahatan umat, baik dalam urusan dunia maupun agama, maka tidak mengapa berdoa atau meminta agar dijadikan sebagai pemimpin. Sebagaimana ketika sosok Utsman bin Affan memohon kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai pemimpin bagi kaumku." Beliau bersabda, "Engkau adalah pemimpin bagi mereka. Perhatikanlah orang yang paling lemah di antara mereka, dan angkatlah seorang muazin dan jangan upah dia karena azannya." Hari, Abu Daud dan Ahmad. Penulis, Fahruddin. Editor, Arju.